Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, penggenggam alam semesta. Karena atas izinnya kita bisa hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada manusia pilihan Allah yang selalu menuntun kita ke jalan kebaikan. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, hari ini tanggal 10 Juni 2024 kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Koko Ari Prasetyo SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Baiklah, saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa yang akan disampaikan oleh Abdullah Arfan SPDI, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, dilanjutkan pemaparan oleh Pak Koko, selanjutnya tanya jawab, dan terakhir menutup. Untuk memulai acara ini agar berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Abdullah Arfan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak khusus ya Bapak Oko, calon guru penggerak angkatan 10 beserta Bapak Ibu guru. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, langkah baiknya acara kita mulai dengan pembacaan doa. Semoga acara pada siang hari ini mendapatkan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih bima ughliqa wal khatimi bima sabaq. Nasihal bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadda qadrihi wa miqdaril 'azim. Salatan tujila biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ashabiyat min jami'il khairati hayyan wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil 'afiyah was salamah wa aqiqna bil taqwa wal istiqamah wa ajibna min mujibatin nadamah fil amal innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna fasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arfan. Semoga doa yang dipanjatkan menjadikan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita
Terima kasih, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh Pak Koko Ari Prasetyo. Kepada Pak Koko yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Ketukan Selatan 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Ketukan Selatan 01 serta karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif karena emang sudah tugas saya di angka CDP angkatan 10 ini wajib mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Baik, itu langsung agenda pembahasan budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iin pembukaan, terus kemudian berbagi pengalaman dan pengetahuan budaya positif, kesimpulan dan refleksi kegiatan, dan terakhir penutup. Nah, di sini konsep utama budaya positif. Satu, perubahan paradigma belajar, perubahan tentang kegiatan-kegiatan dan pembelajaran yang harus dilakukan guru pada setiap tahunnya. Karena kita ketahui makin tahun perubahan zaman semakin berubah. Kedua adalah disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh itu maksudnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi sehingga pendidik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern atau perkembangan murid untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini artinya psikologi pembelajaran itu melihat bahwa anak itu mempunyai sikap dan perilaku serta perkembangan yang berbeda-beda. Jadi perlunya kita memahami tentang pembelajaran. Kemudian konsepsi tentang kontrol menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini menurut tadi berdasarkan pendidikan berpegang saya, di sini stimulus respon lawan teori kontrol paradigma tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia berbanding dengan teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi perbandingannya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita tahu bahwa setiap anak itu mempunyai masing-masing kebutuhan, mempunyai masing-masing perkembangan pemikiran serta perilaku. Jadi di sini ada teori kontrol dan stimulus yang berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Perbandingannya atau lawannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal
Lawannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir yang menang atau kalah, lawannya adalah model berpikir menang sama menang. Selanjutnya, nah di sini disiplin positif. Mungkin kita sudah tahu mengenai disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah kita, seperti kebiasaan kita menyambut murid pada saat jam datang. Tujuannya adalah agar murid memiliki budaya positif tentang tentang nilai-nilai kebaikan atau 5S: sopan, santun, salam, sapa, dan saling. Disiplin positif adalah cara menerapkan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Di pembelajaran guru penggerak, kita dilarang memberikan anak reward atau sesuatu imbalan yang akan nantinya membuat anak menjadi kebiasaan. Takutnya yang ditakutin adalah dengan tanpa ada reward, anak tidak akan mau diperintah. Tapi kalau kita dikasih reward, anak mulai bergerak. Nah itu nantinya timbulnya kebiasaan. Jadi di pendidikan saya itu dijelaskan bahwa memberikan reward itu boleh-boleh saja, tapi jangan selalu sering, karena nanti akan menimbulkan kebiasaan atau perilaku dari anak yang istilahnya terlalu pengen sesuatu hadiah. Nah ini seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal artinya kebajikan yang menyeluruh bagi semua orang. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki tanggung jawab serta perilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan menyeluruh atau universal, dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya dalam perubahan perilaku menuju ke arah perilaku yang lebih baik. Nah ini kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah ini 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah contohnya anak seringkali bersifat manja kepada kita. Nah itu dia ada satu kebutuhan yang ingin anak luapkan, ingin disampaikan dari dirinya untuk guru, seperti kasih sayang, dan satu lagi yaitu kebebasan dia untuk menyatakan kasih sayang kepada siapapun. Ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya pada anak yang sering melakukan kesalahan karena kurang diperhatikan oleh guru, kurang ada pendekatan dari guru, kemudian anak itu terus melakukan kesalahan dan dianggap kita adalah suatu kegagalan. Nah ini kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Nah ini contohnya adalah kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Kasih sayang dan rasa diterima, contohnya rasa diterima, diperhatikan, berbagi, kerjasama dalam kelompok. Kebebasan, mandiri, menentukan pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan sendiri arah dirinya. Kesenangan, bermain, bercanda, gembira, bahagia, atau tertawa. Penguasaan, di sini berarti anak itu perlu harga diri, keinginan untuk dihargai,
didengar, memimpin, dan berprestasi. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya motivasi perilaku atau dorongan dari diri siswa bahwa dia merasa tidak nyaman atau akan terkena hukuman, biasanya dia akan menghindar. Nah, untuk menghindarnya dia mungkin mencari alasan bahwa dirinya tidak melakukan atau tidak melakukan hal-hal buruk yang ditujukan kepadanya. Ini nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya dorongan orang yang melakukan sesuatu karena mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya adalah motivasi atau dorongan dari perilaku seseorang adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, lanjut Pak Isu. Nah, selanjutnya adalah apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ayo Pak Isu, lanjut. Nah, ini hukuman. Hukuman merupakan salah satu cara atau tindakan yang dilakukan para pendidik terhadap peserta didik. Ini contohnya para pendidik ya, karena kita sekarang ada di dunia pendidikan. Jadi saya ambilkan contoh mengenai pendidik. Baik berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Biasanya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik itu berupa pukulan, geweran. Psikis itu bisa ucapan yang menyakitkan. Nah, ini konsekuensi. Konsekuensi adalah kata yang menunjuk pada setiap hasil akibat dari keputusan atau perbuatan. Biasanya konsekuensi itu diawali dengan jika dan diakhiri dengan maka. Jika mencoret maka hukumannya apa? Sering Bapak Ibu terapkan di kelas ataupun di sekolah. Jika mengobrol ketika guru sedang menerangkan, konsekuensinya maka, nah itu seterusnya. Jika mengotori maka akan gitu. Jika menghina maka, jika telat masuk kelas maka, nah ini adalah konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut ahli Gregosen tahun 2004. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang tersebut seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah perbedaannya adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seorang atas pelanggaran yang dilakukan. Contohnya kita sering menjewer atau ada guru yang sering marah-marah pada murid, itu merupakan suatu hukuman. Nah, ini konsekuensi, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Di sini hampir sama dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalnya anak terlambat, anak sendiri yang menulis menyatakan bahwa keyakinan kelasnya jika terlambat akan dihukum apa. Nah, itu sama dengan konsekuensi. Nah, ini restitusi, upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Di sini ada upaya atau suatu dorongan dari guru untuk memperbaiki tingkah laku dari murid yang kurang sesuai dengan budaya positif di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri serta dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih
diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Nah, tahapan membuat keyakinan kelas, tanya pendapat murid tentang kelas impiannya. Nah, itu kita nanti pada awal pembelajaran kita minta pada murid pengen kelasnya seperti apa, dan jika melanggar apa yang akan diterapkan atau apa yang akan kalian sepakati mengenai keterlambatan tadi. Nah, ini tanyakan ide murid untuk mencapai kelas impian. Tanyakan idenya, kira-kira idenya dari murid untuk mencapai kelas impian apa? Gitu. Kemudian ambil kesimpulan dari ide murid. Kemudian dari ini kita simpulkan bahwa murid ini menginginkan bahwa kelas kita seperti yang diinginkannya. Kemudian buat poster berisi keyakinan kelas. Poster itu artinya sesuatu yang ditulis kemudian ditempel, bisa dikasih hiasan, gambar, agar anak-anak bisa melihat dan mengetahui apa saja keyakinan kelas yang telah disepakati dan dibuat bersama. Tanda tangani poster keyakinan kelas. Nah, di sini anak diminta kalau bisa tanda tangani poster bahwa keyakinan kelasnya sudah sepakat dan anak-anak mengenai kesalahan atau pelanggarannya, nanti anak-anak pasti akan memahaminya. Lakukan pemantauan pelaksanaan keyakinan kelas. Nah, sini seorang guru lakukan pemantauan, melihat apakah keyakinan kelas yang dibuat sudah sesuai dengan pribadi dari masing-masing siswa. Nah, ini harus dipantau oleh guru. Dan sekarang adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. 1. Menghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan terakhir kelima adalah manajer. Nah, ini posisi kontrol yang pertama, menghukum. Nah, ini saya ambil dari inti dari penghukum itu seperti apa. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu berupa dari tangan kita yang mungkin mencubit, menjewer dan lainnya. Verbal itu ucapan yang membuat hati murid mungkin kecewa dengan gurunya atau menjadi sakit. Nah, ini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ini kalau hukuman berarti misalnya melanggar langsung dihukum. Misalnya hormat pada bendera, dihukum lari, dihukum membersihkan. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan. Nah, ini kata-katanya adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini adalah suatu ancaman. Kamu selalu saja salah. Nah, ini berarti melulu murid tanpa ada alasan yang jelas, langsung memfitnah murid karena kita tidak tahu kebutuhannya, kebutuhan dasarnya apa, melakukan misalnya jaga kita adalah salah. Nah, ini selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kalau saat mengerjakannya, kadang ada guru yang marah-marah pada muridnya belum mengerjakan sampai selesai, tiba-tiba setelah waktunya sudah mengerjakan, sudah selesai, maksud saya langsung dimarahi. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan cara tidak. Di sini berarti dia bersifat otoriter bahwa dirinya yang paling benar. Nah, ini posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan ketinggian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata biasanya pada pembuat merasa bersalah ini dengan ucapan yang selalu menyakitkan ke murid. Beda dengan hukuman. Hukuman itu paling banyak adalah fisik. Nah, ini contohnya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu pasti anak akan tidak bisa menjawab karena begitu tajamnya ucapan dari seorang guru
membuat murid bingung mengucap seperti apa gitu. Jadi di sini berarti pada posisi adalah membuat merasa bersalah pada murid. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah ini dengan dituduh seperti itu, murid akan merasa, aduh saya bersalah, aduh guru saya marah lagi, dan seterusnya, sehingga ada di hatinya rasa kekecewaan tadi, ada rasa di dalam hatinya rasa bersalah yang mungkin tidak mau guru tersebut menerima atau murid ingin menjelaskan sesuatu tapi guru itu belum mau mendengarkannya. Nah ini murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah ini adalah posisi kontrol yang kedua. Sekarang posisi kontrol yang ketiga, guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah ini teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah ini pada posisi kontrol ketiga, yaitu teman, guru seolah-olah guru itu sebagai teman dari murid. Nah itu mungkin akrab gitu ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah ini biasanya kalau misalnya teman sama teman kan sering ledek-ledekan atau humor sehingga anak itu terlihat akrab. Nah ini contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Selanjutnya nanti ibu bantu. Nah ini tidak ada kata-kata yang membuat murid merasa tersakiti. Malah guru ini meminta anak itu untuk menjadi temannya, atau seolah-olah guru tersebut adalah teman bagi murid. Ayolah bantulah demi bapak ya. Nah ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang. Ini maksudnya ini salah ini Pak Yusuf bawahnya. Nah ini penilaian teman itu seolah-olah bahwa guru itu adalah teman baiknya, seolah-olah tidak ada perbedaan antara guru dan murid, sama-sama di posisi sebagai teman. Lanjut Pak Yusuf. Nah ini posisi kontrol yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya sini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini adalah ucapan-ucapan bagi seorang guru pemantau. Nah ini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah ini adalah posisi kontrol yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini jadi guru ini hanya mengajak murid berbicara, kemudian lambat laun kemudian baru diajak untuk menemukan apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, di sini manajer ini merangkap dari posisi teman maupun pemantau. Nah, ini kata-kata yang diucapkan oleh seorang posisi manajer. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan di sini ada ucapan-ucapan halus yang murid lambat laun menganggap gurunya adalah sebagai pelindung atau teman terdekat. Nah ini jadi tidak langsung
menuduh murid dengan kata-kata atau ucapan yang kasar. Jika kamu perbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini selalu ditanyakan dan selalu timbul suatu jawaban dari siswa mengenai pertanyaan-pertanyaan dari posisi manajer. Nah, ini seorang pemantau. Wah, ini kembali lagi Pak Yusuf. Nah, ini seorang manajer ini berarti semuanya sudah dilakukannya dengan matang. Kemudian mengundang muridnya untuk ke suatu ruangan tanpa sepengetahuan teman atau orang lain. Nah, kemudian murid ini diajak untuk mengungkapkan apa kesalahannya dan meyakinkan apa yang belum diyakini oleh anak. Nah, ini nanti Pak Yusuf. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Dan terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Contohnya dari tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang bawah itu kata-kata yang diucapkan oleh guru dalam tindakan sebagai menstabilitas identitas atau validasi atau menanyakan. Itu di samping kiri dan kanan. Nah, ini menstabilkan identitas. Baik dulu Pak Yusuf. Nah, ini orang yang berada di posisi ini biasanya dia berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa gunanya adalah supaya anak itu tidak merasa bahwa aduh guru saya manggil saya ini, aduh bahaya ini. Nah, pada saat ditanyakan apa salahmu? Salah saya mencubit. Nah, gurunya menjawab setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti murid itu akan aduh tenang. Nanti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini guru, pertanyaan dari guru. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Gurunya sini mengucapkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini dimenanyakan kesalahan dari anak. Setelah anak itu distabilkan dari sikapnya dari marah atau ketakutan, kemudian kita validasi dengan kata-kata yang menanyakan alasannya melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, baru kita tuju ke situ. Misalnya sini kata-kata yang kita ucapkan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nanti anak akan menjawab karena itu tadi keyakinan kelas dibuat bersama-sama guru dan murid berdasarkan kesepakatan, ditandatangani dan murid dapat melihat di dinding, ditempel untuk supaya anak-anak itu bisa melihat peraturan atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, ini kamu ingin menjadi orang seperti apa dan seterusnya. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau orang yang sering melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau memperbaiki kesalahannya. Ini kata-katanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini ucapan yang diucapkan oleh seorang pendidik kata guru. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik.
bertentangan dengan aturan yang ada, dan memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut melakukan hal-hal yang kita anggap salah atau menurut kesepakatan atau peraturan sekolah salah. Nah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah ini kita menanyakan kebalikan dari murid, supaya murid itu mulai merasa dirinya telah melakukan tindakan buruk dan bisa berubah jadi tindakan baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Terakhir ini dalam segitiga resolusi, ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan ketika lampu yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau menjadi orang yang dia inginkan. Ini kata-kata guru yang dapat memancing ucapan siswa supaya menjadi orang yang kita inginkan atau yang dia inginkan. Nah, ini contohnya, apa yang kita percaya menurut kelas kita, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah itu. Nah kesimpulan di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang etis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah ini, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak karena nanti anak-anak akan bingung. Peraturan-peraturan itu terlalu banyak pasti akan kesulitan dalam mengingatnya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Nah ini hukuman, rangkumannya sini, suatu tindakan yang diberikan pada seorang atas pelanggaran yang dilakukan, biasanya bersifat fisik maupun verbal. Konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Dan terakhir resolusi, upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan dari siswa. 5 positive control, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga resolusi adalah cara terbaik bagi kita sebagai guru dalam menanyakan kepada anak atas perbuatan dan memperbaiki atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Nah ini contoh video saya waktu itu kita buat bersama mengenai segitiga resolusi. Ya Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau jelek. Nah ini ya Ibu seperti style. Kasusnya adalah diajak teman. Ini cerita singkatnya, saya bacakan dulu Pak Yusuf. Cerita singkat kasus ini adalah guru memanggil Pina untuk ke ruang guru untuk meminta keterangan pada Pina atas kasus-kasus yang terjadi mengenai Pina marah-marah kepada temannya si Heri. Nah, ini adalah dialog-dialognya yang saya bikin, kemudian saya terapkan dalam bentuk suatu video. Silakan Pak Yusuf. Ya Pak, saya kesal dari karena dia marahin saya dan
Menurut kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan? Saya juga Pak, saya mau desain. Lanjut Pak. Boleh mengenal alasan kamu mengajar pesan dari Nah, itu nanti Pak, saya akan orang ini kita lebih nah sekarang coba kita pikirkan apakah dalam dinas dengan keyakinan kelas yang pernah kita bersama bersama itu menurut kita apakah saling mengerti dan menghargai sama sama betul sekali ya. Lalu Ina keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat menghadapi kita kamu membuktikan lalu apakah kamu bersedia memperbaiki soal itu? Nah, sekarang Ina sudah berarti mengenai keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ini saya berlakukan untuk menjelaskan kepada Bapak mengenai alasannya sering menjadikan. Sekarang Ina dari kelas dan waktunya untuk belajar bersama lagi. Dia dengan nah demikian satunya lagi nggak usah terlalu kelamaan. Nah ini sekarang apakah Bapak Ibu sudah memahami tentang pemaparan saya ini atau adakah pertanyaan sebelum nanti kita mengerjakan beberapa kasus mengenai segitiga restitusi dan psikon. Ayo siapa? Tadi Pak Koko yang dialog tadi itu ya antara saya dan Pak Koko. Pak Koko sebetulnya seharusnya ini jangan ada kata-kata yang maksudnya harus apa ya? Harus fokus dulu jangan kata gigi itu kayaknya kayak enggak semuanya kita bisa. Iya waktu itu memang saya agak grogi karena baru pertama ini. Iya. Biar Bapak Ibu masuk aja, terima kasih. Iya. Iya, makasih Bapak Ibu. Selanjutnya, ayo Pak, silakan Bu Saida. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Koko. Tadi dari pemaparannya Pak Koko sudah sampaikan tentang keyakinan kelas. Yang pernah saya jalani itu tentang keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya apa sih perbedaan dari keyakinan dengan kesepakatan kelas itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, setiap murid itu kan berbeda-beda. Kalau kita terapkan di sekolah ini yang paling baik itu yang mana? Yang bagus lah gitu. Karena setiap anak pasti beda karakternya masing-masing dari setiap sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Saida. Nah tadi mengenai apa perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Kesepakatan itu dan keyakinan sama-sama itu dibuat bersama-sama antara murid dan guru. Nah itu. Nah, jadi guru meminta supaya anak ini mempunyai budaya positif atau disiplin positif. Jadinya pada awal pembelajaran guru meminta anak-anak secara universal murid membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Tapi ada perbedaan sendiri bahwa keyakinan itu seperti ada dalam hatinya, bukan mengada-ngada. Misalnya kadang anak, ayo buat budaya positif, berpakaian rapi Pak, tidak menculik Pak, boleh bawa game Pak, boleh bawa HP Pak. Nah itu kan bukan merupakan keyakinan. Tapi kalau keyakinan itu ada dalam hatinya untuk berubah, ada dalam dirinya untuk pengen kelasnya itu menjadi kelas impian. Mungkin itu. Nah kemudian kita sebagai guru dalam 5 posisi kontrol itu mana
yang terbaik. Kalau saya mungkin ada Bapak Ibu yang mau jawab. Bu In, Bu Woro, Pak Ade, Bu Haji. Nah, kalau menurut saya itu yang paling baik adalah manajer. Mana? Karena manajer itu kita sudah termasuk dalam teman dan pemantau. Kemudian, nah itu manajer. Manajer itu sudah termasuk teman dan pemantau. Ini posisi manajer sudah merangkap 5 posisi kontrol. Nah, ini karena manajer itu dia itu melihat murid dengan apa? Dengan catatan, dengan perilakunya, dengan kata-katanya, tidak asal menyakiti murid, dan anak disadarkan untuk kembali ke perilaku yang lebih baik. Nah, ini adalah posisi manajer. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu Saida. Iya, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita Bapak saya punya soal satu orang satu, ada 5 pertanyaan. Nanti bergantian Bapak Ibu maju ke depan baca apa jawabannya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, nggak apa-apa. Dibaca satu orang satu soal. Ibu sudah ada jawabannya. Beda-beda. Ayo baca. Ya. Baca dong. Ya, baca aja. Baca. Iya, baca. Ayo bagi. Bagi soal nomor berapa? Saya soal nomor 1. Yeti masuk ke ruang Bu Susi dengan muka bersungut-sungut. Dia tampak kesal sekali dan terlihat menahan amarah. Ibu Susi mencoba menghampirinya. Ada apa Yeti? Jarang sekali tampak ke ruang Ibu. Yeti menjawab pendek. Kesal Bu, saya dituduh tukang fitnah sama Ira. Ya, saya balikin ngatain dia dong. Ibu Susi terdiam sejenak. Bila Ibu Susi berada di posisi kontrol manajer, apa yang akan dikatakan oleh Ibu Susi selanjutnya? Pilih 2 pertanyaan berikut. 1. Kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Yang kedua, kamu juga marah-marah. Coba diingat. Mungkin kamu mulai duluan. 3. Sepertinya kamu kesal sekali.
saya juga akan kesal bila dituduh seorang tukang fitnah. Keempat, kamu lagi. Sekarang masalahnya apa yang kamu hadapi? Kelima, semua orang bisa berbuat kesalahan. Saya pilih yang B, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Ya, selanjutnya betul sekali Pak. Ayo. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya. Pada saat guru berada di posisi kontrol manager, guru melakukan dialog segitiga restitusi yang terdiri dari 3 sisi, yaitu A. Menanyakan apa yang sedang dipikirkan, menanyakan identitas pelanggar, dan validasi tindakan yang salah. B. Menyatakan bahwa semua orang membuat kesalahan, menyatakan tindakannya yang salah, dan memberi pujian. C. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. C. Menanyakan keyakinan, mengidentifikasi kesalahannya, dan menanyakan penyebab dari perbuatannya. Menurut saya jawabannya C. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Ya, betul. Ayo, satu lagi. Bu Woro, satu lagi. Mana? Bu Ayu mau? Ya, satu lagi. Terima kasih untuk Pak Koko. Saya akan membacakan soal nomor 2. Hasan dan Radit saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Pada saat Radit akan balik melempar kulit pisang ke Pak Hasan, kulit pisang tersebut mengenai kepala Pak Yono yang sedang melintas di area kantin. Pak Yono menegur keduanya dan meminta mereka untuk menghadap kepala sekolah, Ibu Tini. Ibu Tini langsung melihat buku tata tertib sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Radit diminta untuk tinggal 20 menit sesudah jam 6 sekolah di ruang detensi dan mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru piket. Dari kasus Hasan dan Radit, tindakan yang dilakukan Bu Tini adalah posisi kontrol titik-titik karena titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah bagi saya pemantau, ya, karena Ibu Tini meninjau buku tata tertib atau peraturan yang berlaku dan memberikan konsekuensi yang berlaku disepakati di sekolah tersebut. Terima kasih. Ya, betul sekali jawaban dari ketiga peserta, Bu Haji Neneng, Bu Saida, dan Bu Siti Rahayu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sebelum saya tutup karena waktunya sudah mau pulang. Mungkin Ibu siap-siap untuk menyiapkan diri pulang. Kalau tidak ada, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktunya untuk melihat pemaparan saya ini, untuk mendengarkan penjelasan saya mengenai budaya positif. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan saya yang salah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan ke LC. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah jelas? Terima kasih Pak Koko yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga dengan adanya budaya positif kita bisa membentuk karakter anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat di kemudian hari. Demikian hari ini kita telah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Koko. Terima kasih atas segala kehadiran Bapak dan Ibu. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.